May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Alhamdulillah, segala puji dan juga puja mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita semua pada hari ini bisa berkumpul dalam acara halaqah, yang mana halaqah ini merupakan acara ataupun program yang ada di Armasku. Dan ini merupakan halaqah yang kedua, yang sebelumnya telah dilaksanakan. Halaqah yang pertama itu tempatnya di Al-Islah, Masjid Al-Islah, yang mana itu juga merupakan cakupan ataupun garapan dari Armasku. Di Armasku ini garapan masjidnya itu ada 8 masjid. Nah, para remaja dan juga remaji, di sini saya sebagai moderator ataupun bisa disebut juga sebagai pembawa acara. Di sini saya memiliki beberapa acara, di antaranya yaitu pembukaan yang alhamdulillah telah dibuka oleh saya sendiri. Dan kemudian acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan dibacakan oleh saudara Agil. Waktu dan tempat mungkin untuk saudara Agil, saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasturun. Ma anta binikmati rabbika bima wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Wa innaka la ala hulukin azim. Fasatubsiru wa yubsiru. Rabbaka huwa a'lamu dhalla an sabilih wa a'lamu bil muhtadin. Wala tutil mukadzibin. Waddu law tudhinu fayudhinu
ولا تطع هلاف مهين مناع للخير كان ذا مال لا تتلى عليه أصلي سنسمه على الهرق بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة أقسموا ليسرقنها طاف عليها طائف ربك وهم نائمون قريب غفرانك kepada Tuhan. Ketua pimpinan dan juga Pak Ketua Pimpinan Alapatilu yang telah waktunya juga kepada kita luangkan waktunya tentang tema potret Allah sekali di remaja gitu ya. Kalau saya analogikan bahwa remaja itu kan sebesar di dalam gitu. Jika akarnya baik, maka tumbuhan akan tumbuh pun mana kan Karno kan bahwa ya, Pak, kalau kita akan saya guncangkan gunung, tapi berilah saya 10 atau remaja, maka akan saya guncangkan dunia. Berarti betapa hebatnya para remaja dan juga para muda. Ya, apakah ini relevan gitu dengan remaja masa kini dengan tema potret, gambaran bagaimana sih remaja yang ada pada masa sekarang. Apakah perkataan Insinyur Soekarno itu bisa relevan dengan keadaan hari ini? Nah, maka dari itu pembahasan kali ini gitu, mungkin ini acara yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pemaparan yang akan disampaikan oleh Ustadz Adi Tahir Nugraha SUD. Kepadanya tempat dan waktu saya persilakan.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Teman-teman yang Allah muliakan, izin menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Sunda saya itu tidak selancar Ketua PJ Pemuda Persis ya. Saya besar di Kalimantan, jadi bahasanya belepotan kalau harus ngobrol bahasa Sunda ya. Izin Pipo. Kang Pipo ini teman seangkatan, bedanya cuma satu. Kalau saya sudah punya 2 anak, 1 istri, kalau Apipo masih menunggu takdirnya. Semoga dicepatkan ya Apipo ya, kabujeng kiamat. Yang pertama, terima kasih berkenan mengundang saya di kesempatan kali ini. Yang kedua, saya mesti merasa gembira di hadapan saya adalah kader-kader muda yang tentu memiliki semangat, misi yang hebat ya, sebagai anak muda ke depan sebagai pemangku amanah mendakwahkan Islam di lingkungannya masing-masing dengan berbagai caranya masing-masing dan kemampuan masing-masing tentunya. Ini sebuah momentum yang mesti diapresiasi, bahwa sebetulnya hari ini kita dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa yang kemudian bisa menggerus ya, semangat anak muda di terutama aktivis masjid begitu. Jadi kalau teman-teman lihat, biasanya yang ada di masjid itu kalau tidak kakek-kakek ya nenek-nenek gitu. Di pengajian itu lagi, anak mudanya sedikit. Tapi ini juga membuktikan kepada kita bahwa masih ada anak muda yang melawan arus ya. Arus kita hari ini kan utamanya itu pop culture ya. Budaya populer, budaya instan ya. Pokoknya yang serba media sosial, yang kalau jalan-jalan juga yang instagramable gitu. Nongkrongnya di mana gitu kan, yang pokoknya bisa update status ya, apakah di WA, di Instagram atau apapun itu medianya. Yang jelas hari ini itu kita dihadapkan, baik sadar atau tidak sadar ya, secara dominannya dihadapkan dengan pop culture itu. Pop culture itu ya budaya-budaya instan, budaya-budaya konsumtif dan sebagainya, budaya populer begitu. Walaupun tidak semuanya negatif ya. Saya diberikan tema untuk menggambarkan kondisi remaja hari ini ya. Sebetulnya ketika mendapatkan tema ini, sontak pikiran saya melihat maksudnya apa gitu ya. Karena ini temanya terlalu umum sebetulnya. Potret remaja masa kini, apa yang ingin dipotret? Sisi apa yang akan kita ambil, yang akan kita bahas? Apakah ingin memperlihatkan hal positifnya atau yang negatifnya? Karena kita mesti adil sejak dalam pikiran, ya. Tidak semua remaja di posisi positif ya, tidak semua remaja di posisi negatif ya. Bahkan di level dunia sekalipun semuanya 2 dimensi ini ada gitu. Yang positifnya ada, yang negatifnya ada. Dan tentu saya mesti melihat data. Jadi yang kita bicarakan hari ini adalah data. Ketika membicarakan potret remaja,
Maka yang akan kita tampilkan adalah data. Data remaja hari ini itu seperti apa? Kalau kita lihat ke literasi Islam, justru kosakata remaja itu tidak ditemukan. Jadi di Islam itu yang dikenal itu adalah, ya kalau pakai pendekatan wahyu ya, yang dikenal itu istilahnya syabun, pemuda. Di antaranya termasuk pemudi, di dalamnya mungkin termasuk remaja gitu. Tapi kalau kita lihat remaja itu apa sih sebetulnya? Dalam kajian psikologi ya, itu diistilahkan sebagai adolescent ya, atau adolescent gitu. Istilahnya saya juga nggak mengerti ini. Ya. Itu kalau diukur dari sisi usia secara biologis, kisaran 12 sampai 21 tahun. Dia ketua PJ 20 hiji. Berapa? Kalau lewat 21 artinya udah bukan remaja. Tapi ada yang mengkategorikan 10 sampai 22. Jadi itu subjektif ya, tergantung orang memandangnya seperti apa. Tapi kira-kira ya, kalau mau kita Thoriqatul Jam'i ini pendapatnya ya, itu usia 10 sampai 22 tahun lah begitu. Usia 10 sampai 22 tahun itu adalah usia remaja, dan remaja itu adalah orang yang dalam masa transisi. Jadi ke dewasa tidak, usia anak-anak juga tidak gitu. Karena dia sudah mengalami perubahan secara fisik maupun psikis. Fisiknya berubah, yang awalnya tidak berkumis jadi berkumis, untuk ini ya, untuk laki-laki, untuk ikhwan, bukan untuk akhwat. Kalau akhwat berkumis bahaya. Secara fisik sudah ada perubahan ya. Suaranya yang tadinya lembut jadi agak menggelegar gitu ya. Pecah gitu. Yang tadinya mama sekarang mah nggak berani bilang mama lagi gitu. Itu ada perubahan di situ. Fisiknya juga kelihatan. Jadi untuk mengukur remaja itu ada perubahan pokoknya dari anak-anak, dan nanti karakternya juga berubah. Makanya para psikolog khususnya yang melihat yang punya spesialisasi di psikologi perkembangan itu mengkategorisasi remaja itu usia yang tanggung. Ke dewasa nggak masuk, ke anak-anak nggak masuk gitu. Mata karunya remaja mah gitu. Kadang jadi remaja ini masa-masa keemasan, masa-masa yang sangat dirindukan ketika kita sudah lewat. Nanti teman-teman akan mengalami itu ya. Karena saya kalau lihat dari definisi tadi 10 sampai 22 saya sudah lepas 6 tahun. Usia saya 28 hari ini. Lepas 6 tahun. Rindu kita itu nanti kalau di posisi itu ya. Karena disitulah banyak memori-memori kita, simpanan memori, apakah memori yang indah ataupun yang tidak indah di situ, di masa-masa remaja itu. Nanti kalau teman-teman ketemu, ini si Anu, kenangan itu muncul lagi gitu. Tanggung gitu. Makanya banyak orang yang mengatakan remaja ini adalah manusia yang mencari identitas diri gitu, mencari jati diri, karena dia nggak tahu mau jadi apa ke depan. Udah nggak bisa manja-manjaan lagi, udah nggak bisa kekanak-kanakan lagi, tapi dia belum diperhitungkan juga sebagai orang yang dewasa. Nah, itu kan kasihan. Nah, itu resiko remaja itu begitu. Tapi ya remaja ini usia yang paling produktif dan paling dirindukan oleh setiap manusia. Kalau lihat dari definisi yang tadi, maka remaja ini dilihat dari sejarah, dia punya sejarah yang panjang, khususnya sejarah perjuangan Islam, sejarah dakwah Islam. Remaja walaupun tidak disebutkan secara spesifik, secara khusus, dia punya keterlibatan yang panjang di dalamnya. Makanya nanti kalau kita lihat sahabat-sahabat, kemudian ya sahabat Nabi yang mohon maaf ya,
sahabat Nabi yang hafal Quran, yang jadi ahli tafsir ya. Bahkan Ibnu Abbas sejak kecil itu ikut sama Nabi ya. Dia sejak usia 9 tahun bahkan sudah ikut sama Nabi. Kemudian Ali bin Abi Thalib begitu ya. Ali bin Abi Thalib juga sama. Sejak kecil dia itu ikut sama Nabi Muhammad. Kalau lihat dari sejarah bahkan mungkin ini semacam apa ya, semacam balas budi Nabi Muhammad kepada pamannya Abu Thalib. Jadi ada anaknya yang diasuh sama Nabi Muhammad. Tapi tentu itu akan membentuk karakter Ali bin Abi Thalib. Maka sejak kecil Ali ini sudah mengetahui nilai-nilai keislaman ya, dari Nabi Muhammad, walaupun beliau diasuh sebelum Nabi Muhammad diutus menjadi nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, di dalam kajian kita saya perlu memunculkan data dulu. Kalau dalam bahasa Arab mungkin kita akan membicarakan tema potret masa kininya remaja itu kira-kira begini ya, asyabab wa tahdiyat al-mu'asarah. Jadi pemuda dan tantangan zaman atau pemuda dan tantangan kontemporer ya. Bahasa kita modern mungkin begitu. Tantangannya apa saja? Tantangan sekaligus peluang. Saya melihat data yang dirilis oleh berbagai lembaga survei tentang perilaku remaja dunia, termasuk diantaranya remaja di Indonesia. Kita dihadapkan dengan tadi yang saya bilang budaya populer. Di antara budaya populer itu kemudian masuklah budaya-budaya di luar Islam ya, diserap oleh kita, budaya-budaya barat. Kemudian kita bisa lihat tantangannya itu. Yang pertama, ada keterkaitan atau relasi antara remaja dengan kenakalan ya. Kenakalannya itu variatif sekali, sangat beragam. Yang pertama, kenakalan remaja dengan narkoba dan narkotika ya. Yang kedua, remaja dengan seksual gitu ya. Kemudian remaja dengan kriminalitas ya. Kemudian remaja dengan putus sekolah dan sebagainya. Kalau kita lihat tantangan remaja dengan pergaulan narkoba, teman-teman bisa survei ke lapas-lapas yang ada di kita. Itu rata-rata di lapas itu kebanyakannya usia remaja. Kalau bahasa kita hari ini millennials, usia remaja gitu. Jarang kita menemukan orang-orang yang sudah tua. Kalaupun ada, itu dulunya yang saat dia jadi remaja, kemudian di penjaranya berapa puluh tahun dan menua di lapas gitu. Kebetulan saya memang bertugas di lapas Jelekong. Ada ribuan di situ, ada yang memang itu khususnya untuk narkoba dan narkotika, tapi dicampur dengan yang kriminal. Ternyata yang kriminal juga banyak yang remaja tuh. Nah, kalau kita lihat survei dari BNN, Badan Nasional Narkotika Nasional, tren anak muda atau remaja dalam hal ini yang konsumsi narkotika, saya nggak tahu jenisnya apa saja ya teman-teman. Mungkin teman-teman lebih tahu dari saya. Dari yang mulai bisa dikonsumsi di mana saja ya, yang bisa didapatkan di apotek ya, yang didapatkan dari teman ya, dari siapa lah gitu ya, atau mungkin mohon maaf yang ngoplos gitu kan. Hari ini tuh ada yang komiks ya kalau nggak salah, komiks dioplos dengan power hafalannya. Yang sebagai seorang pelajar harus tahu ya, harus mencari tahu gitu. Nah, itu semakin meningkat trennya. Jadi perilaku ini disebutnya perilaku deviasi ya, perilaku yang menyimpang.
Perilaku ini semakin meningkat trennya. Dari tahun ke tahun itu bukan menurun, malah meningkat. Terutama di masa pandemi kemarin itu meningkat trennya. Ya. Saya lihat data itu remaja yang konsumsi narkotika usianya dari 10 tahun sampai dengan 20-an. Bahkan kalau dalam data yang dirilis itu sampai usia 65 tahun, artinya sudah bukan remaja lagi kan. Ternyata dari usia 10 sudah ada yang konsumsi gitu. Kalau kita pakai pembacaan yang tadi remaja itu di usia 10, berarti ternyata remaja juga sudah konsumsi narkotika sejak usia 10 tahun. Nah, ini kan mengerikan. Dari tahun ke tahun naik angkanya. Yang kedua, yang berhubungan dengan konten pornografi dan porno aksi. Apalagi sekarang kan mudah ya, mudah diakses gitu. Yang dirilis ternyata itu juga sama, bahkan lebih banyak ketimbang yang narkotika. Potensinya itu sampai ratusan ribu yang mengakses konten-konten yang pornografi itu. Ratusan ribu ya, teman-teman bayangkan remaja mengakses yang tidak perlu diakses, bahkan jangan diakses itu sampai ratusan ribu jumlahnya. Itu remaja ya. Bahkan kalau dilihat dari bukan remaja, SD malahan gitu. Ini kan sesuatu yang ironi bagi kita. Kemudian yang ketiga nih, remaja juga dihadapkan dengan keingintahuan yang besar tentang pergaulan yang bebas. Itu tentu bertalian dengan dengan pornografi yang tadi. Ada kecanduan. Jadi yang disebut adiktif itu bukan hanya pada narkoba saja, tapi pornografi yang kayak begitu juga adiktif ya, mengandung jadi nagih gitu ya. Dan yang dirilis oleh lembaga survei, remaja yang mohon maaf ya, usia SMP itu sudah 60-70% yang sudah melakukan pergaulan bebas, dalam tanda petik pergaulan bebas yang negatif ya. 60-70% SMP itu. SMA lebih meningkat lagi. 75%-an. Itu di negara yang mayoritas muslim. Nah, ini kita dihadapkan dengan realita yang yang sangat membuat hati kita menjerit ya, miris sekali begitu. Selanjutnya kemudian remaja juga dihadapkan dengan kriminalitas. Kalau ada yang ngejambret, kemudian yang mencuri, itu salah satunya adalah remaja. Bahkan trennya juga sama naik. Di masa pandemi itu sampai ke angka 34,8%. Tren pencurian, penjambretan atau angka-angka kriminalitas. Bahkan kalau di daerah-daerah kota itu yang tawuran itu nggak ada, aki-aki tawuran mulai ya Rip. Ini Marawa Pacul, Marawa Bedok tawuran di jalan nggak ada. Yang tawuran itu pasti remaja. Halnya sepele, gara-gara bulian, gara-gara parebut, iya gitu kan, parebut lapak dan sebagainya. Hal-hal yang sepele itu. 34,8% itu surveinya di tahun 2019-2020-an meningkat. Nah teman-teman, peristiwa-peristiwa ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi remaja. Tapi tantangan ini, makanya tadi saya sebutkan asyabab wa tahdiyatul mu'asoroh, pemuda dalam hal ini include remaja, dan tantangan kontemporer atau tantangan zaman ini gitu. Di antaranya itu, walaupun tadi narkotika saya sebutkan, pergaulan bebas dan sebagainya, itu tantangan sebelumnya juga di masa-masa dulu sudah ada.
tapi hari ini bermetamorfosa. Tantangan itu hadir bukan hanya di dunia nyata, tapi sudah melalui dunia maya. Ya bahasa naon. Sudah di dunia maya. Teman-teman bisa dapatkan. Ini informasi yang valid ya. Saya ya, kecil-kecilan melakukan penelitian. Ternyata teman-teman remaja hari ini itu konsumsi narkotika, narkoba ya, dengan jenis-jenis yang tentu yang variatif. Kemudian mohon maaf pergaulan bebas dan yang lainnya, yang tadi aktivitas-aktivitas yang negatif itu bisa didapatkan dari media sosial, teman-teman. Ya. Jadi tos dugi kaki itu masuk tawarannya, sampai kemudian ada grup-grup khusus. Ini grup yang cari narkotika, ini grup punten pergaulan bebas ya, bahasanya agak diperhalus ya, walaupun pergaulan bebas teh kasar sebetulnya. Dan ini grup kriminal ya, geng-geng yang kayak begitu. Tentu tidak mendiskreditkan peran geng-geng hari ini ya. Tapi faktanya begitu. Dan ini resmi dirilis oleh lembaga kayak BNN, kayak lembaga kalau kriminalitas itu dari Mabes Polri. Data-data itu yang bahkan yang di pandemi kemarin, teman-teman, kalau kita lihat data di Kementerian Agama, yang cerai itu kebanyakan juga anak muda. Jadi nikah dini, nikah muda, tapi kemudian tidak berlangsung lama cerai lagi, papirak deui gitu. Itu belum siap mentalnya. Itu masih usia remaja. Kalau tadi kita batasi sampai 22 tahun, yang usia 19 tahun, usia 20 tahun, yang nikahnya karena by accident itu ada. Sok taroskeun kanu di KUA geura. Itu ada yang makanya dilematis tuh orang-orang KUA itu kalau ada tamu yang mau nikah tapi nikahnya itu dipaksa nikah. Dilematis itu teh. Khususnya kanggo orang Persis mah gitu, dilematis pasti. Ya, taruskan ka Ustaz Ginanjar kira. Dan data itu real ya. Nah, ini kan tantangan yang kita hadapi. Belum lagi, ini mohon maaf saya sampaikan ini. Kita ini sekarang masuk pada kondisi hyperglobal. Kalau dulu istilahnya globalisasi, sekarang sudah hyperglobalisasi. Jadi semua pada masuk tanpa kita harus cari tahu, kita ditawari sendiri. Masuk informasi itu dari sini. Tek masuk tiap detiknya, apalagi yang kuotanya banyak, yang di rumahnya pasang wifi di kamar teh kieu we gitu, makanya entong nyalira wae di kamar teh gitu. Kita ini diperintahkan untuk bergaul oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya. Untuk bergaul, dina Qur'ana jelas li ta'arufu ya. Dina hadisna oge jelas ya. Al mu'minul ladzi yukhalitun nas. Jadi orang mukmin, seorang mukmin yang bergaul dengan orang yang lain disebut lagi an-nas ya, bukan mukmin. Al mukminul ladzi yukhalitun nas, bukan al mukminul ladzi yukhalitul mukmin ya. Kan urang mah kadang yang mukmin deui gitu kan. Ini mah perintahnya dengan nas. Nas di situ ada mukminnya ya. Ada yang non mukminnya, ya udah ada halus ya bahasana. Luar biasa Islam itu mengajarkan kita untuk bergaul, justru bersosialisasi, bermasyarakat. Al mu'minul ladzi yukhalitun nas wa sabru ala adahum, dan sabar atas gangguan mereka ya. Khairun, lebih baik, minal mu'minil ladzi la yukhalitun nas, ketimbang seorang mukmin yang tidak mau bergaul dengan orang-orang yang lain. Wala sabaru ala adahum, dan mereka tidak sabar atas gangguan orang-orang yang lain ini gitu. Redaksinya berbeda-beda di sini ya. Tapi clue-nya itu, kita ini disuruh jangan sendirian.
entong ngerasa nyaman di kamar pedaya wifi gitu kan, ngakses ini ngakses itu ya. Hati-hati, itu adalah hyper global. Jangan sampai kemudian pikiran kita ini di apa namanya dideviasikan itu apa ya, deviasi itu menyimpang ya, dibuat menyimpang oleh informasi-informasi yang tidak terproteksi, yang tidak terlindungi oleh pemikiran yang lain gitu. Ohnya gitu. Hati-hati. Bahkan saya dapatkan juga data remaja hari ini tuh lebih enjoy di dunia maya, Kang Eri. Ada data yang cukup mengejutkan, sampai kemudian seolah-olah hidupnya itu dia merasa hidup itu di dunia maya. Ada istilah apa, RP ya, yang demen Korea nih tahu pastinya. RPT naon sih? Role? Apalah. Sama begini, saya korek-korek informasi ya. Naon-naonan wae di dinya teh. Oh, jadi dia ketemu sama idolanya dan memerankan yang diidolainya. Sampai nanti ketemu pasangannya, menikah, lalu kemudian punya keturunan, dan dia enjoy di situ. Dan seolah-olah dia memang hidup di situ. Bener nggak ini yang suka main itu? Sanes. Teka seloknya. Nah, ini juga makanya saya lihat kalau misalkan dominasi dunia digital hari ini, khususnya media sosial, itu juga sedikit banyak mempengaruhi karakter remaja hari ini. Ya, bagaimana tidak dia merasa enjoy di situ, merasa hidup di situ, merasa diapresiasi di situ, ya. Komunikasi sama orang tuanya terbatas, komunikasi sama tetangga, sama saudaranya, sama kakaknya, sama adiknya terbatas oleh ruang-ruang virtual. Apalagi hari ini ruang virtual itu dijadikan sebagai media yang permanen untuk taklim ya, majelis ilmu, ya, rapat-rapat. Sekarang itu menggunakan media virtual. Ya. Kebayang lamun kemudian kita hidupnya di dunia maya saja terus gitu. Semuanya sudah serba maya gitu. Jadi papendak jeung papada manusia teh kaku gitu. Nah, ini juga bagus lah kalau teman-teman mengadakan penelitian lebih jauh tentang itu ya. Teman-teman diinisiasi di di nahkodai sama ketua PJ misalkan gitu. Pengaruhnya siga kumaha sih? Ternyata ada pengaruhnya. Sampai kemudian orang tua mah komplain, ya teh murang kali teh tos teu tiasa di kukumaha deui hirupna teh sadidinteunna teh sareng ieu we cenah gitu. Gugah obo, muka HP, bade obo, meluk HP gitu kan. Nah, ini bahaya. Itu jadi bisa habitual ya. Jadi kalau sudah kebiasaan lama-lama menginternalisasi dalam dirinya dan sulit untuk dilepaskan gitu. Nah, mumpung dari sekarang makanya kadang suka beruntung juga tuh orang yang nggak punya HP, yang nggak punya kuota, beruntung juga gitu ya. Alhamdulillahnya itu bersyukur. Lamun gaduh HP bisa jadi orang siga gitu, itu bahaya. Nah, ini sumbernya nih, tantangan kita hari ini. Tapi sekaligus peluang ya teman-teman. Sekaligus peluang. Ya. Jadi di dalam HP ini ada tantangan, ada peluang. Tergantung kitanya menyikapi bagaimana Android kita itu. Nah, kita mulai yang tadi itu pengantar saja. Kita mulai intinya tadi dalam pengantar saya menyebutkan bahwa tantangan remaja hari ini tuh cukup kompleks ya, dengan adanya dunia teknologi media. Jadi tantangan-tantangan yang konvensional tadi juga bisa masuk ke media sosial. Orang mau pesen narkotika, orang mau bergaul secara bebas, orang mau melakukan kriminalitas itu dikendalikan sama HP. Ngajambret teh nama tos make ieu gitu. Dan ya inilah tantangan era modern kita hari ini. Tapi dari tantangan-tantangan itu ada peluangnya. Makanya
Nanti kita bahas sisi peluangnya supaya seimbang gitu ya. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sudah mewarning kita. Di Al-Qur'an sendiri sudah berbicara tentang tema-tema bagaimana menyiapkan generasi agar generasi ke depan itu selamat ya. Tapi sebelumnya di dalam hadis begini. Yadhabus solihun al-awwal fal-awwal. Hadis ini kan sebagai wahyu ya. Dia berbicara sesuatu yang benar, bukan prediksi. Berbeda dengan informasi yang dapatkan dari tetangga kita ya, atau dari warung. Tapi kalau ngomongin hadis ya benar juga, asal hadisnya sahih gitu. Di dalam hadis begitu, yadhabu solihun, yadhabus solihun al awal fal awal. Orang-orang soleh itu akan meninggalkan kita seorang terus gitu ya, satu demi satu. Maksudnya ngantunkeun maut. Orang yang soleh yang duluan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yabqa hufalatun ka hufalatis syair awit tamr. Dan yang tersisa itu adalah hufalah, atau dalam hadis yang lain husalah. Yang hufalah atau husalah ini digambarkan seperti buah yang busuk ya. Kayak buah gandum dan kurma yang busuk. Kan konteksnya Arabnya, konteksnya Arab. Kalau kita mungkin kayak buah jeruk yang busuk, kayak buah naon deui, mangga yang busuk ya. Yang tersisa itu maksudnya adalah generasi yang rusak, generasi yang tidak bermoral, tidak berakidah. Akan ada zaman yang datang seperti itu. Nah, tentu ini kan sebuah warning bahwa hadis ini menyuruh kita untuk menyiapkan generasi yang baik. Sama senada dengan Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an, kata Allah, wal yahsyal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim fal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Ini sudah apa namanya? Sudah Allah berikan penjelasannya kepada kita bahwa kita mesti menyiapkan satu generasi agar jangan kemudian meninggalkan generasi yang lemah. Yang ado'us sholat, yang meninggalkan sholat ya, tarkus sholat ya. Meninggalkan yang wajib gitu kan. Sholat ini hanya sebagai simbol saja. Kalau sholat sudah berani ditinggalkan, artinya ibadah-ibadah yang lain juga otomatis berani ditinggalkan. Jadi generasi yang lemah itu bukan generasi yang tidak punya harta, bukan generasi yang tidak punya jabatan, bukan generasi yang tidak punya kemegahan, bukan. Tapi generasi yang adaus sholah, yang meninggalkan sholat, wattaba'us syahawat, dan yang mengikuti syahwat. Nah, ini sudah Allah maktubkan dalam Quran ya. Kemudian di dalam hadis sudah ada keterangannya, ada warning, kita disuruh menyiapkan generasi terbaik. Kalau kita lihat kembali sama realita kita hari ini, dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia ini, terkhusus di Indonesia, kenakalan-kenakalan remaja yang berhubungan dengan tadi ya, tingkat keglamoran dan sebagainya, itu bahkan nanti ada yang menarik di dalam survei juga ada kecenderungan belanja. Nih kadenya resep belanja saat dia kecenderungan belanja. Ternyata pada masa pandemi saja kecenderungan belanja itu tidak turun. Kecenderungannya ada ya, walaupun volumenya berkurang. Volumenya memang berkurang. Makanya banyak mal-mal yang ada diskon ya.
Kok saya tahu? Saya lihat survei. Lihat gitunya, udah survei kan lapangan bener tuh ya jeung teori gitu. Bener tuh ya sareng informasi harus dibuktikan. Itu memang tarurun harga teh. Aya nu resep sepatu bola, sepatu futsal, tarurun nu harga 1 juta jadi 500.000. Ya. Kemeja, celana juga sama begitu. Ya, tarurun ya teh. Tapi kecenderungan untuk konsumtifnya ya, mengkonsumsi atau belanja lah begitu. Itu naik. Makanya apa? Trennya berubah. Yang tadinya belanja ke mall jadi ke mall-mall online lewat Lazada, lewat inilah marketplace lah ya begitu ya, nggak saya sebutkan data ya royaltian. Ya. Nah, itu naik. Makanya di sini yang dagang online itu pasti pesanannya meningkat pas masa pandemi itu. Itu menggambarkan, dan kalau kita survei ternyata siapa yang paling banyak? Remaja, teman-teman. Tak apal ya, meser naon mana penting sahur survei gitu weh. Ya. Meningkat. Ya. Artinya menggambarkan bahwa budaya konsumerisme di kita, budaya konsumtif di kita itu masih tinggi. Dan supply terbesarnya itu ada di remaja. Kalau beli kitab mah tenan naon lah, beli kitab, beli buku gitu ya, itu bagus, bahkan harus berlomba-lomba di situ mah. Tapi kalau beli nate baju deui nu kamari kan masih kene kaangge meser deui gitu ya. Sepatu futsal deui ka ngajajar, sepatu futsal teh aya 5. Sepatu bola ini ada aya mini soccer ya. Kanggo mini soccer mah tenan naon udunan sabaraha wae ge. Nah, da kanggo meser buku mah asa teu aya we. Nah, ini persoalannya. Kenceleng tiap minggu aya nguriling, da angger we gitu. Isina teh saminggu teh sakitu deui. Nah, ini menggambarkan karakter remaja kita hari ini ya, teman-teman. Kita ulas. Apa masalahnya? Satu, tadi sudah saya sebutkan hyperglobal, jadi bukan globalisasi lagi, hyperglobal. Jadi arus informasi yang begitu deras hari ini. Yang kedua, memang tingkat pemahaman yang rendah. Maksudnya pemahaman keagamaan yang rendah. Yang ketiganya, tidak ada patsun, naon atuh patsun teh nya? Uswah ya. Tidak ada keteladanan. Kita ini krisis keteladanan. Siapa yang mau dijadikan teladan oleh kita? Yang keempat, memang lingkungan kita sudah sudah dipaksa secara tidak sadar, secara tidak langsung sudah dipaksa mengikuti arus zaman. Yang kelima, mohon maaf, miskinnya monitoring dari orang tua. Kenapa data ini saya sebutkan? Karena ternyata dari berbagai peristiwa, tadi yang melakukan kriminalitas dan sebagainya, itu kebanyakan adalah yang tidak dimonitor sama orang tuanya. Satu, tingkatnya 60%. Orang tuanya masih ada, tapi tidak dimonitor. Yang kedua, dia putus sekolah. Jadi rata-rata banyak remaja yang putus sekolah yang jadi penggerak utama dari kenakalan-kenakalan remaja itu. Nah, nanti remaja yang putus sekolah ini ngajak anu sok sarakola. Itu. Ya kalau teman-teman pernah masuk di dunia itu, saya pikir datanya akan sesuai, akan cocok. Ya. Nah, itu faktor-faktornya ya. Jadi ternyata peran orang tua itu sangat sangat penting ya untuk memonitor
keberadaan remaja ini gitu. Selain tadi dari sisi keilmuan ya, kehadiran orang tua itu sangat penting ya. Walaupun orang tua masih ayah di tengah monitor mah tetap itu akan membentuk karakter remaja yang sangat buas, yang sangat liar gitu. Karena remaja dia dominasinya serba ingin tahu, mencari jati diri. Nah, itu penyebab-penyebabnya ya. Di antara penyebab itu tentu ada penyebab utama yang apa namanya, dari 5 yang tadi ya, ada 2 penyebab utama yang sebetulnya mesti kita lihat secara mendalam. Yang pertama adalah penyebab mohon maaf, kurangnya interaksi dengan ilmu, dalam hal ini Quran ya begitu. Yang kedua, kurangnya berinteraksi dengan orang tua. Ini dua faktor penyebab utama. Kemudian kenapa remaja pada akhirnya cenderung di arus yang negatif gitu. Nah, teman-teman yang Allah muliakan, bagaimana caranya? Karena ternyata tidak semua remaja begitu ya. Ada remaja yang berprestasi ya. Bahkan di lingkungan Persis kemarin teman-teman tahu yang namanya Gozi ya, lulusan Garut. Beliau kecakapan bahasanya bagus ya. Saya mengapresiasi itu. Bahkan pemahaman keislamannya juga bagus, bahasa Arab, bahasa Inggrisnya aktif ya. Bahkan beliau ini sebagai santri Persis perlu diapresiasi, bahkan harus jadi inspirator dan motivator buat kita semua ya. Bahkan dia lintas negara, dialognya lintas negara, bukan lintas masjid lagi, lintas negara dia dialognya itu. Kalau lihat dari karakternya sepintas ketemu, memang cenderung pendiam gitu. Tapi prestasinya luar biasa. Dan prestasi-prestasi anak muda yang lain tentu masih banyak, tapi kalau lihat dari data tidak semewah, tidak sebesar persentase remaja-remaja yang ada di arus negatif tadi gitu ya. Potensinya lebih tinggi yang negatif tadi. Ini perlu dipikirkan bersama oleh kita ya. Dan teman-teman juga jangan kaget, ternyata yang di pesantren juga sama begitu, bisa bisa disimpangkan, dibuat deviasi, dibuat menyimpang oleh arus globalisasi ini gitu ya. Banyak yang dari pesantren yang pada akhirnya bukannya sebagai penggerak malah digerakkan oleh yang lain. Ini juga kondisi realita hari ini yang mesti dibaca sama kita. Nah, bagaimana caranya agar kemudian kita bisa memprotek agar remaja minimalnya yang ini katanya tadi dapat informasi 100-an gitu ya, kurang lebih 100 remaja yang ada di sini, agar tidak tergerus oleh arus yang tadi. Allah Subhanahu wa taala juga sudah menyebutkan ya di dalam Al-Qur'an, bahkan di dalam hadis. Kalau di dalam hadis begini ya, uniknya itu dianalogikan atau dimisalkan ke unta. Teman-teman gambar unta siga kumaha. Unta itu di dalam bahasa Arab dia diistilahkan banyak, ada al-ibil ya. Al-ibil itu unta. Kemudian an-naqah itu juga unta. Kemudian ada al-jamal itu unta. Ada yang namanya Jamal di sini. Tapi bukan Jamalun, bukan itu ya, al-jamal, unta. Jadi kalau ngasih nama harus sesuai itu. Jamalnya panjang, Jamaludin. Kalau Jamal pendek itu berarti unta ya. Kemudian ar-rohilah ya, itu juga unta. Bahkan ar-rohilah ini dijadikan sebagai unta tunggangan Nabi. Ini Nabi teh gaduh sababaraha unta, aya unta ternak, aya unta penciteun, aya unta kendaraan. Jadi beda-beda ya. Ternyata unta itu dalam hadis beda-beda. Kalau disebut al-ibil berarti itu bukan unta kendaraan. Ya, jadi beda ya. Nanti kalau teman-teman ke Makkah atau ke Madinah nanya unta entong ibil fi ar-rohilah gitu ya.
Karena beda nanti di apa namanya dikasihnya malah buat benciteun gitu. Beda. Ar-rohilah. Nah, Nabi punya banyak unta, salah satunya adalah ar-rohilah. Ar-rohilah ini unta yang biasa ditunggangi Nabi, kendaraan pribadi Nabi, dan kendaraan perangnya Nabi. Harganya mahal. Berbeda dengan unta-unta yang biasa gitu. Ya meren Fortuner meren lah gitunya. Fortuner teh sabaraha hargana? Ya mau di urang mah Fortuner gitu kan. Yang lainnya mobil-mobil biasa Xenia nu kalar itu. Kijang. Yuk, mah Fortuner. Atau naon anu pangmahal teh di urang teh mobil teh? Alphard ya. Tah sejenis itulah. Tapi Alphard mah teu bisa dipakai perangnya. Ini Ar-Rohilah itu bisa dipakai perang. Mahal sekali. Artinya Nabi ente punten ya. Artinya Nabi itu kaya ya. Kaya. Bahkan untanya juga disedekahkan ku Nabi mah. Ratusan disedekahkan gitu. Nah, ini luar biasanya Nabi ya. Nah, di dalam hadis begini. Ini hadis memang redaksinya bukan menyuruh tapi informatif ya, informasi. Innaman nas kal ibili mi'ah. Sesungguhnya manusia itu seperti 100 unta. Rek dibandingkan gitu nya. Urang teh jeung unta wae alusan kene unta. Manusia itu seperti 100 unta. Tapi ibil ya, bukan rohilah. Kalimatnya ibil, 100 ibil gitu, 100 unta. Nah, dari 100 unta ini kata Nabi, la takadu tajidu fiha rohilah. Sampai-sampai kemudian tidak tidak didapatkan seekor unta yang ini ya, yang paling bagus gitu, yang paling baik. Ini hadis ingin menginformasikan bahwa manusia itu harus seperti rohilah, unta yang bukan al-ibil, tapi seperti rohilah gitu. Unta yang punya kualitas. Unta yang punya kualitas. Maksudnya apa? Kalau kita lihat dari sejarah perangnya Nabi, ketika Nabi perang menggunakan unta ini, maka unta ini terdepan. Al-ibil mah dipengker ya. Jadi posisinya di belakang, jadi followers. Nah, kalau ar-rohilah itu yang memimpin perang. Jadi si kendaraan yang memimpin perang itu ar-rohilah, di depan dia itu. Nah, dari karakter keberaniannya itu harus seperti ar-rohilah. Yang kedua, ar-rohilah itu dipakai ditunggangi. Artinya dia memikul beban. Artinya jadilah seorang mukmin, seorang manusia mukmin yang sering memikul beban. Kita pendekkan lagi. Jadi remaja mukmin yang memikul beban. Sebaik-baik remaja mukmin itu adalah remaja mukmin yang punya karakter ar-rohilah, unta perang. Dia berani tampil di depan, memimpin pasukannya, tapi juga dia tidak meninggalkan pasukannya, bahkan memikul beban. Nah, remaja itu harus begitu. Ya, teman-teman, jangan sakedik baper, sampai dibully sakedik tos baper, balik ngebully. Jangan begitu. Karakter kita itu jangan cengeng. Harus punya mental ar-rohilah. Jangan kalah sama unta. Unta perang, kebayang kan? Tapi ar-rohilah ini tercepat dia dibanding unta-unta yang lain. Nah, punya karakter tampil di depan, memimpin pasukannya, artinya berani. Yang kedua, memikul beban. Entong orang teh jadi beban batur, dipikul ku batur. Remaja yang baik adalah yang berani memikul beban temannya. Makanya ketika ada teman yang curhat, tangguhkeun. Entong malik curhat, ketika curhat malik curhat. Oh gitunya abdi ge kieu. Wah. Memang nah sebaik-baiknya teman itu memang orang yang paling baik dalam mendengarkan curhatan.
Kalau orang atau teman tidak bisa mendengarkan curhatan, maka ini kita bisa kategorisasi ini bukan teman yang baik. Karena mendengarkan curhatan itu apa ya? Susah ya, sulit. Orang mah karakternya ingin didengar, bukan ingin mendengar. Makanya ingin mendengar mendengar itu adalah satu pekerjaan yang sulit. Itu sebaik-baiknya teman. Nah, kalau kita sebagai remaja hari ini punya teman yang banyak, seringlah dengar-dengar curhatan orang lain. Tong malik curhat. Tampilkan kita itu sebagai karakter ar-rohilah tadi. Orang yang berani, orang yang memikul beban. Ya. Aya rerencangan tedamang longok. Aya rerencangan teu bisa sakola, informasikeun ka rerencangan anu sanes. Ieu si anu sahabat orang teu sakola. Ternyata tidak punya biaya. Oh, udunan. Urang kan can gaduh damel. Sampaikan kanu garaduh gitu. Udunan. Salametkeun sina sakola. Ada yang seperti itu di sini? Harus ya, wajib. Jadi perkumpulan kita ini, remaja ini, asosiasi remaja di Rancak Tungku ini jangan hanya, mohon maaf, konvensional gerakannya. Ngayakeun ngaji deui. Justru dari ngaji itu harus keluar solusi. Dakwah la taqrabuz zina. Rapaleun bahwa zina itu haram. Al-khamru wal maisir haram. Rapaleun. Nah, justru dakwah kita harus solutif, bukan dakwah naratif, ya. Harus melahirkan solusi. Ngajinya silakan diperkuat. Untuk apa? Knowledge kita, pengetahuan kita. Karena wahyu yang pertama itu menyuruh kita untuk memperbanyak kajian, baik kajian teks ataupun non teks atau konteks ya. Baik kajian Quran ataupun kajian alam, kajian kauniyah, ngaji diri, ngaji peristiwa dan sebagainya. Itu penting sama. Tapi di luar itu semua solusi dari ngaji, jangan sampai kemudian ngaji teh orang teh apal iya apal itu, tapi nalika batur butuh bantuan orang hare-hare. Nah, itu yang perlu dirubah dari karakter kita. Ar-rohilah itu tidak seperti itu. Ar-rohilah itu orang yang memikul beban yang lainnya. Ar-rohilah ini di depan, tapi posisi unta yang banyak itu di belakang. Artinya yang dipikul oleh unta yang di depan ini sangat banyak. Kalau teman-teman hari ini sudah bisa memikul satu beban, besoknya tingkatkan lagi 2 beban, besoknya tingkatkan lagi 3 beban. Kalau hari ini posisinya sebagai mustahik, besok tingkatkan bagaimana kita bisa jadi muzaki. Nah, remaja itu harus dirawat semangatnya. Satu, agar kita tidak tergerus oleh zaman tadi, oleh arus negatif tadi, maka perlu kokoh pondasi kita. Bagaimana? Kata Quran, harus dengan keilmuan. Satu itu. Dalam Al-Quran Allah sudah mengatakan, bahkan ini ketika genting-gentingnya perang ya, kata Allah, wa makanal mu'minun yanfiru kafah falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifah. Ada satu golongan, bukan satu orang ya, bahkan satu golongan gitu. Untuk apa? Yattafaqahu fiddin. Harus ada kelompok remaja yang berikhtiar agar bisa tafakuh fiddin. Tentu dengan berbagai dengan berbagai kemahirannya ya. Ada yang ahli fikihnya, ada yang ahli usulnya, ada yang ahli Qur'annya, ahli tafsirnya, ahli logohnya ya, ahli tarikhnya. Tidak harus semuanya sama. Walaupun semuanya mesti tahu. Sejarahnya apa, yang lainnya juga tahu gitu. Tapi minimalnya kita punya khosois ya, punya pembeda, punya karakter, punya identitas. Satu itu. Bahkan di dalam ayat atau hadis yang lain, untuk menafsirkan sebagai manusia terbaik, karena manusia terbaik itu anfa'uhum linnas ya, yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Tapi ada satu hadis, sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasul, ayun nasi khairun, siapa manusia yang terbaik itu? Nabi
Nabi menjawab, manusia yang terbaik itu adalah aqra'uhum, yang paling banyak membaca, yang paling berkualitas membaca, wa atqahum lillah, dan yang bertakwa, paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik di sini, Nabi tidak mengatakan terlebih dahulu dengan kalimat atqahum, tapi aqra'uhum. Itu juga mengindikasikan bahwa ketakwaan itu bisa hadir dengan banyaknya referensi yang kita baca, dengan banyaknya kajian-kajian keilmuan yang kita ikuti. Artinya keilmuan dulu, ilmu dulu gitu ya. Yang kedua, kalau lihat ayat Nabi itu, setiap Nabi pasti tugasnya adalah yuzakkihim. Selain wa yu'alimuhumul kitab, itu yuzakkihim. Silakan teman-teman cari ayat-ayat yang pakai redaksi yuzakkihim di dalam Al-Quran ada berapa dan itu mengarah kemana. Yuzakkihim itu kan mensucikan, dan itu ternyata akhlak. Makanya ini senada dengan hadis Nabi mengatakan, ana buistu liutamima makarimal akhlak, atau dalam yang lain, ana buistu lisolihil akhlak. Aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi, untuk menyempurnakan akhlak atau untuk memperbaiki akhlak. Bahasa kerennya mereformasi akhlak, mereformasi kebiasaan. Karena akhlak, kata Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumiddinnya, kita hati-hati ya, jangan sampai kalah kajian kita. Al-Ghazali itu kan menulis Ihya Ulumiddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, dan itu dikaji oleh siapa? Teman-teman tahu Ulil Absor Abdallah? Tahu Ulil Absor Abdallah? Halo? Rib? Kuningan Rib? Ulil Absor Abdallah ini yang santer mempopulerkan kajian-kajian Islam liberal. Bahkan dulu itu saya dikenalkan oleh Allahu Yarham Ustadz Munir Thohir. Jadi sejak mualimin saya dikenalkan tuh. Sejak lama Ulil Absor ini tergabung dengan gerakan Islam liberal. Apa yang dikaji hari ini? Ternyata yang diliberalkan oleh kita itu sehari ini mengkaji apa? Kitab Ihya Ulumiddinnya Al-Ghazali. Luar biasa. Kata Al-Ghazali, akhlak itu adalah respon natural. Jadi respon dalam diri kita yang tidak direncanakan. Di bahasanya min goiri fikrin. Tidak dipikirkan terlebih dahulu, tidak diplanningkan terlebih dahulu. Kurang tisoledat, keluar bahasa kotor atau bahasa halus. Kalau bahasa halus itulah akhlak kita, kalau bahasa kotor itulah akhlak kita. Padahal nanti dibagi dua, apakah baik atau tidak baik. Jadi gampangnya ngukur diri orang, muhasabah diri orang gampang sebetulnya ya. Tapi kadang orang muhasabah batur, menilai orang lain itu gampang, menilai diri sendiri sulit gitu. Nah, respon natural. Nanti ternyata tugas Nabi itu yuzakkihim. Ada gerakan moral di sini. Berarti yang pertama itu ilmu, yang kedua adalah kita membaguskan diri kita, membaguskan akhlak kita, membaguskan nilai keislaman kita yang ditampilkan dalam perilaku keseharian. Ucapan kita dijaga, ya, kemudian aktivitas kita dijaga. Nah, ini luar biasanya Islam teh ngatur gitu. Nepi ka urusan punten kehampangan wae diatur, ya enggak? Harus bagaimana masuknya ke jamban, harus bagaimana? Ada tidak di ajaran agama yang lain? Itu kada bican ngaji agama lain gitu. Diatur gitu.
Makan harus pakai tangan apa dulu, posisinya harus bagaimana. Ini luar biasa akhlak itu. Makanya nanti puncak dari agama Islam itu sebetulnya adalah ajaran akhlak. Jadi nanti kalau kita kerucutkan bagai piramid itu kayak ini ya, 3 ya. Pertama itu pondasinya adalah tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak. Nah, itu dalam bahasa Islam ada akhlak, ada adab. Bedanya apa? Ada adab sebelum ilmu. Bukan akhlak ya. Ada adab sebelum ilmu. Ada akhlak, ada adab. Orang Jepang, orang Amerika, orang Singapura itu terhadap lingkungannya bararagus. Saya belum pernah, tapi saya dapatkan informasi dari berita-berita dan dari teman-teman yang pernah ke sana. Nah, apakah mereka bisa dikatakan berakhlak? Ternyata itu adab. Bedanya, kalau akhlak itu adalah karakter yang bernilai, karakter yang mulia, yang diperoleh dari hasil ibadah yang baik dan benar. Benar itu berarti sesuai mutabaah ya. Kalau adab sesuai dengan kosakatanya itu diperoleh, kemuliaan diri kita diperoleh dari hasil pendidikan. 2 ya. Yang pertama ilmu, yang kedua berarti kita harus mempercantik, memperindah, memperbagus diri kita dengan akhlak yang baik. Nah, yang urusan dengan akhlak ini, teman-teman kan sekarang tadi saya sebutkan pop culture gitu. Salah satunya adalah budaya nongkrong. Walaupun sebenarnya budaya nongkrong itu bukan budaya baru, itu budaya lama. Nando, kengeng tuh nongkrong. Boleh tidak nongkrong? Boleh. Sahabat pernah nongkrong enggak? Sahabat pernah nongkrong. Makanya ada hadis yang saya pahami secara kontekstual itu tentang budaya nongkrongnya para sahabat. Jadi Nabi melarang sahabat, bukan melarang lah, nyarek sebagai seorang pemimpin ya. Iyakum wal julus. Adek, hati-hati, ulah nongkrong. Di mana? Alat turukot. Di sisi jalan, kade ulah nongkrong cek Nabi teh. Hai cek para sahabat. Faqalu malana budun. Orang cek para sahabat teh, orang teh bisa tenongkrong mana Nabi. Majalisuna natahada sufiha. Dina tempat nongkrongan eta teh cek para sahabatnya, kami teh terbiasa saling berdialog gitu. Dialog. Ari teu bisa mah cek nabinya udah tenang naon. Ngan fa'atut tariqo haqqahu omat saur nabi teh. Cumponan hak-hak jalana. Naon atuh hak jalana saur para sahabat? Ma hakut tariq, naon hakna cenah. Hak jalannya itu apa? Ya, yang pertama godul basor. Yang kedua kaful ada. Yang ketiga roddus salam. Yang keempat amrun bil ma'ruf. Yang terakhir nahyun anil munkar. Ada 5 hakna teh dina hadis ieu mah gitu. Hadis yang lain ada lagi gitu. Jadi silakan nongkrong tapi penuhi hak jalannya. Yang pertama, jadi kan di sini kan teman-teman remaja biasanya resep nongkrong tehnya. Gitu. Yang pertama godul basor. Godul basor. Tundukan pandangan. Kumat cara nundukkan pandangan teh. Manya nongkrong kieu we. Nongkrong teh manya kieu nu belah itu sami kieu ngobrol teh pak kieu kan. Ini kalau orang memahami hadis secara letterlock, secara tekstual itu akan salah pada akhirnya. Banyak kemudian orang yang memahami wahyu itu secara tekstual. Padahal yang disebut dengan godul basor itu berbeda dengan nazor, sama-sama artinya melihat,
Tapi basor ini, makanya Allah kalau dalam Al-Quran menggunakan kalimat basirun. Beda tidak pandangan manusia dengan Allah? Beda. Ketika Allah menggunakan basirun, itu pandangan yang mendalam. Penglihatan yang mendalam. Makanya disebut ulil absor. Ulil absor itu orang yang punya ilmu yang dalam. Nah, godul basor itu adalah pandangan, tundukan pandangannya. Kunci imajinasinya, tundukan imajinasinya, pandangan nunduk ada imajinasi liar mah anggar keneh tete. Bahkan tenongkrong oge ada imajinasi liar mah anggar tekengeng. Ya. Nah, ini makanya godul basor kalimatnya bahasa Arab luar biasanya. Kaful ada ulah sok meresahkan lah gitu, nggak ganggu. Ya. Nggak ganggu. Makanya kalau ada yang nongkrong nih, bagi ahwat-ahwat kadang badai ka warung di sisi jalan yang nongkrong kajian terjadi ka warung nanti kajian GoFood. Sok. Kenapa? Merasa terganggu. Lebih dari itu merasa terancam. Gitu. Ya. Yang kade ya nusok nongkrong tong kitu nya. Nu katilu seorang Nabi Rodu salam ini fikihnya berarti orang yang nongkrong itu menjawab salam, berarti orang yang berjalan melewati orang yang nongkrong itu harus mendahului salam. Fikihnya begitu. Ya. Namun di orang mah biasanya punten gitu, itu etika Sunda ya. Punten di Jarawa buaya mah sok keselnya. Di Jarawa buaya kayak mau moal punten deui ngahaja. Oh, tuh dia udah gelut deh. Tenan naon punten mah punten we gitu. Itu etika Sunda, luar biasa. Yang terakhir amrun bil ma'ruf, ini yang agak beratnya, amrun bil ma'ruf wa nahyun anil munkar. Ya, jadi ada nilai untuk amar ma'ruf dan nahi munkarnya. Nah, selama yang 5 hal ini bisa dilakukan saat nongkrong, maka nongkronglah dengan baik dan khusyuk. Tapi kalau tidak bisa dilakukan, tong sekali-kali nongkrong. Itunya, kapahamnya? Nah, generasi nongkrong juga harus tongkrongannya dipilih mana yang produktif dan tidak produktif. Nah, yang ketiga, sudah 2 ya tadi. Yang ketiga itu kalau lihat dari bahasa Quran itu ada kalimat takwa kepada Allah, artinya memperbanyak ibadah atau yang bernilai ibadah. Kenapa? Karena itu akan membentuk karakter kita. Ini ada 3 hal yang semuanya pada akhirnya akan bermuara di puncaknya, ya, mengkristal di akhlak, tauhid, ibadah, puncaknya di akhlak, akhlak terhadap Allah Subhanahu wa taala, akhlak terhadap manusia, akhlak terhadap alam. Itu nepi ka kita akhlak nanti kieu. Bade metik naon buah, metik bunga itu akan sangat berhati-hati. Ieu teh kembang anu saha, buah anu saha, lamun eta buah jeung kembang anu urang tos meujeuhna can dipetik urang, itu akhlaknya sampai seperti itu. Tapi ka misalkan ka toel atau napi ka tinceuk eta kembang teh urang teh merasa sangat bersalah gitu. Nah, hak hidup kembang sudah teraniaya oleh kita. Gitu. Kan sama makhluk Allah, kembang makhluk Allah sanes. Makhluk Allah, da sanes urang nu nyiptakeun. Makhluk Allah. Jadi harus diperhatikan juga hak-haknya. Nah, inilah 3 hal ini harus diperhatikan agar kita punya pondasi yang kokoh, agar setidaknya membentengi bahwa zaman kita hari ini tidak direpresentasikan sebagai zaman yang buruk. Tadi seperti hadis, bukan sebagai zaman yang generasinya lemah, tapi justru sebagai pelanjut perjuangan untuk setidaknya memperlambat generasi yang lemah tadi. Maka mari kita tingkatkan semangat kita, motivasi belajar kita khususnya dalam rangka tafakuh fiddin dengan kebisaan kita masing-masing. Itu barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan girah kita atau giroh kita terjaga dalam aktivitas
memakmurkan usia remaja kita. Jangan sampai kemudian ba'da remaja pasca dewasa kita merasa menyesal dan merindukan masa-masa ini. Jadi produktifkan masa remaja teman-teman semua. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Teriring doa jazakumullah khairan pada Al-Ustadz Adi Tahir yang telah memberikan motivasinya mungkin untuk para remaja. Remaja, Ustadz. Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan itu menjadi amalan jariah buat beliau dan juga menjadi sebuah motivasi untuk kita bahwa kita harus terus melawan zaman. Jangan terbawa oleh zaman gitu. Jadi jangan seperti buih lah, buih di lautan jadi terombang-ambing oleh. Baik kepada para remaja juga para remaji, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pembahasan yang gimana? Kan para remaja itu keingintahuan yang sangat besar, Ustaz. Kepo, Ustaz. Baik, apakah ada dari para pemuda ataupun pemudi mungkin? Tidak ada? Paham mungkin ya apa yang telah tadi disampaikan. Baik, sekarang kita berada di acara terakhir, yaitu penutupan. Nanti sesudah penutupan ada sesi foto bersama mungkin. Jadi kepada teman-teman semua, jangan dulu meninggalkan tempat ini. Baik, halakoh yang kedua yang dilaksanakan oleh Anmasku telah selesai dan juga terlaksana dengan baik dan lancar dari awal hingga akhir. Maka dari itu, halakoh kali ini saya tutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.